Ia pun ngeri mendapati seekor harimau bertaring pedang yang buas menerjang ke arahnya. Untung Alfa segera menghadang di depan, namun ia jelas bukan lawannya dan seketika terpental. Melihat Alfa hampir tewas, Awe buru-buru mengangkat busur, cepat memejamkan mata dan mengatur napas. Harimau itu langsung tertembak mati, tetapi Alfa roboh dengan luka berat. Untung sebelumnya Awe sempat mengumpulkan beberapa tanaman obat. Ia membalut lukanya, lalu memanggang daging harimau itu hingga matang dan makan kenyang. Saat fajar tiba, mereka kembali berangkat. Siang menembus angin salju. Malam asal mencari tempat untuk beristirahat. Tubuh manusia dan serigala itu nyaris mencapai batas. Beberapa hari kemudian, Awe akhirnya menemukan tanda suku pada batu, pertanda rumah sudah dekat. Mereka terus berjalan, tetapi langkah Alfa makin melambat. Jelas ia hampir tak sanggup. Benar saja, detik berikutnya ia ambruk. Awe melihat situasinya tidak beres, segera menghampiri Alfa, mengusap tubuhnya dan memintanya bertahan sedikit lagi. Lalu ia mengangkat Alfa dan terus maju menerobos angin salju. Beberapa hari berlalu, Awe akhirnya melihat sukunya dan seketika ia sangat terharu. Namun saat itu Alfa sudah sekarat. Awe tidak berani lengah sedikit pun. Ketika ia berjalan terpincang-pincang memasuki permukiman, semua orang terpaku. Pada saat itu Awe akhirnya lega, lalu roboh ke tanah. Sang ayah pun tak percaya. Ia selalu mengira putranya jatuh dari tebing dan tewas. Baru ketika Awe mengangkat tangan kanannya, ayahnya sadar ini bukan mimpi. Ia segera menopang Awe yang sudah kehabisan tenaga. Saat Awe hampir pingsan, ia menunjuk Alfa di sampingnya, memberi isyarat agar ayahnya harus menyelamatkannya. Hal pertama yang Awe lakukan saat sadar adalah memeriksa keadaan Alfa. Syukurnya Alfa juga selamat, dan setelah diperiksa para anggota suku, ternyata ia sedang mengandung. Tak lama kemudian, Alfa melahirkan satu sarang anak serigala. Mereka tumbuh di suku Awe dan perlahan kehilangan sifat liarnya. Sejak itu, setiap kali anggota suku keluar berburu, mereka selalu membawa seorang rekan. Baik, cerita hari ini sampai di sini. Sampai bertemu besok.